Waalaikumsalam, silahkan duduk Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Tadi Ibu ini dari mana ya? Dari ruang kelas. Oh, dari ruang kelas. Ibu habis mengajar ya? Iya. Iya. Jadi terima kasih Bu telah meluangkan waktunya hari ini untuk kita melakukan diskusi ya. Ya, jadi kita akan melakukan supervisi akademik menyangkut juga tentang penilaian kinerja kita di PMM. Iya. Begitu ya Bu? Iya. Nah, sebelum kita memulai percakapan pra hari ini, itu terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan tujuan supervisi kali ini ya Bu ya. Ya silahkan Bu. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi tujuan supervisi kali ini saya ingin melihat ya performa Ibu di dalam kelas, dalam rangka Ibu bagaimana membantu peserta didik atau memberdayakan peserta didik atas tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang akan nantinya Ibu sajikan di dalam pembelajaran di kelasnya Ibu nantinya pada saat diobservasi. Nah, tujuan utamanya di sini adalah bagaimana Ibu membantu peserta didik ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, sehingga nantinya dapat berdampak positif terhadap satuan pendidikan kita. Ya, begitu ya Bu ya? Ya. Oke, apakah Ibu sudah siap melakukan percakapan pra observasi ini Bu? Sudah siap, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Nah, kalau begitu Ibu, tema apa nih yang Ibu akan sajikan nantinya di dalam pembelajaran Ibu pada saat diobservasi? Aktivitas interaktif. Oh, aktivitas interaktif ya Ibu ya. Iya. Nah, harapannya Ibu yang ingin dicapai apa itu? Harapan saya itu memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi sesuai instruksi yang saya berikan dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin memfasilitasi peserta didik ya untuk menginstruksikan ya dalam berkolaborasi. Nah, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Begitu Ya. maksudnya Ibu Ya. ya. Nah, memangnya yang Ibu ketahui tentang situasi saat ini dalam hal instruksi dalam berkolaborasi nantinya itu untuk saat ini apa yang Ibu ketahui? Baik menyangkut siswanya maupun menyangkut kondisi ruangannya menurut Ibu? Menyangkut siswanya. Ya. Oh, menyangkut siswanya ya Bu ya. Ya. Tolong diceritakan Ibu. Dalam kegiatan pembelajaran Iya. masih ada sebagian kecil peserta didik tidak aktif dalam berkelompok, terutama berkelompok itu berdiskusi ya dengan teman dan temannya dalam kelas. Makanya saya mengambil suatu keputusan mengubah cara saya untuk agar siswa ini bisa aktif semua di dalam kelas. Jadi memangnya Ibu selama ini dalam memfasilitasi berkelompok atau berkolaborasi itu dengan sistem apa yang Ibu pakai selama ini? Sistem berhitung. Oh, sistem berhitung. Berhitungnya itu seperti apa ya Bu? Berhitung sesuai dengan urutan bangkunya. Misalnya kalau satu, kedua, ketiga, kelompok berhitung satu, saya gabung semua urutan satu, urutan dua, urutan tiga, empat dan seterusnya. Menjadi satu kelompok. Oh, oke. Jadi selama ini itu Ibu sistemnya menghitung dari tempat duduknya ya. Iya. Jadi maksudnya Ibu tadi ini
angka 1 nanti akan bergabung dengan angka 1 sehingga membentuk satu kelompok. Iya. Begitu juga seterusnya, Bu. Ya, beragam. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, Ibu juga tadi mengatakan ingin. Nah, ingin merubah karena masih ada sebagian dari peserta didik itu tidak terlibat aktif. Nah, saya dengar tadi kan Ibu mengatakan ingin merubah metode. Bolehkah diceritakan Ibu metode seperti apa yang Ibu akan rubah itu? Metode yang akan saya ubah agar siswa ini semua terlibat aktif di dalam berdiskusi itu saya kelompokkan dari yang rendah, sedang ke tinggi. Artinya yang rendah nanti saya gabung dengan yang tinggi, yang tinggi saya gabung lagi dengan yang sedang atau yang rendah. Itu beragam, dalam kelompok beragam. Jadi menurut Ibu kalau misalnya Ibu tadi ingin mengelompokkan sesuai dengan keberagaman dalam hal kemampuan menurutnya ini Ibu ya? Iya. Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan itu untuk mengetahui bahwa ini berkemampuan rendah, ini tinggi, ini sedang? Apa yang Ibu lakukan sehingga mengetahui itu? Oh, saya memberikan suatu teks. Oh, suatu tes. Ya. Oh, jadi Ibu memberikan tes ya untuk mengetahui kemampuan awal siswanya. Iya. Begitu maksudnya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Luar biasa Ibu ya. Jadi dari situ Ibu analisis nantinya sehingga Ibu gabungkan bahwa oh ini ternyata kelompok yang rendah, kelompok yang sedang, kelompok yang tinggi, kemudian Ibu variasikan seperti itu. Iya. Maksudnya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu, Ibu luar biasa sekali. Nah, kira-kira selama ini Bu, ini yang situasi saat ini ya. Kira-kira kalau Ibu nilai prosesi pembelajaran Ibu selama ini, kalau saya skalakan dari 1 sampai 10, Ibu itu mengambil kesimpulan Ibu berada di angka berapa? Angka 7. Oh, di angka 7. Kenapa Ibu berpikir demikian? Karena masih ada siswa itu masih kurang dalam prosesnya, jadi makanya saya memberikan penilaian di skala 7. Penilaian ini saya ingin sebenarnya di skala 10 ya, tapi saya karena masih ada beberapa siswa masih kurang dalam situ jadi saya masih memberikan penilaian di skala 7. Oh, jadi selama ini dalam proses pembelajaran Ibu itu tadi masih ada yang kurang aktif ya Bu ya? Iya. Dan yang kurang aktif ini itulah yang dikatakan Ibu tadi bahwa hasil belajarnya rendah ya Bu ya? Iya. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira Ibu ingin meningkatkan di angka berapa nih Bu? Kalau saya itu sebenarnya Bu, saya ingin di skala 10. Iya. Tapi karena ini masih tahap awal, Iya. saya hanya hasil penilaian saya berada di skala 8. Begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin tingkatkan di skala 8 begitu ya? Iya. Nah, kira-kira apa kiat-kiat Ibu atau langkah-langkah Ibu atau bisa mungkin dikatakan usaha Ibu untuk meningkatkan nantinya dari angka 7 ke angka 8? Apa yang dilakukan Ibu? Saya harus melakukan perencanaan yang matang dalam mengubah metode pembelajaran saya agar dalam memfasilitasi siswa sesuai dengan instruksi saya dengan mengubah metode pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Oh, begitu ya Bu, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mengubah metodenya dengan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhannya ya Bu. Iya. Kebutuhan peserta didik yang seperti apa yang Ibu masukkan? Kan Ibu tadi mengatakan ingin memfasilitasi peserta didik ini dalam memberikan instruksi dalam berkolaborasi. Namun terlebih dahulu itu Ibu akan mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, pertanyaan saya di sini Bu, kebutuhannya ini Ibu identifikasi seperti apa ini Bu? Kebutuhan peserta didik yang Ibu akan fokuskan di situ. Memberikan teks Memberikan teks ya. Teks di awal pembelajaran itu atau kapan ini Bu?
di awal pembelajaran. Oh, memberikan tes di awal pembelajaran ya, sehingga nantinya apa tujuannya Ibu memberikan tes ini? Agar Hmm. saya mengetahui Iya. peserta didik di level yang mana, ada di level sedang, ada apakah di level yang tertinggi atau yang rendah. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengetahui dulu kemampuan awalnya ya, Iya. dengan memberikan tes seperti itu Iya. maksudnya Ibu ya. Iya, jadi kemampuan awalnya, sehingga setelah diketahui kemampuan awalnya itu Ibu menganalisis sehingga mengetahui, Ibu tadi mengatakan akan mengelompokkan dari yang sedang akan digabung dengan yang tinggi dan divariasikan seperti itu maksudnya Ibu tadi. Oke, baik. Luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, tadi Ibu sudah merubah metode ya, metode pembelajarannya itu ingin melihat dulu kemampuan awal peserta didik ini. Kemudian nantinya Ibu kolaborasikan secara beragam ya Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, tadi Ibu juga mengatakan akan melakukan perencanaan yang matang sehingga terbentuk seperti ini ya. Kira-kira siapa yang bisa dimintai dukungan Ibu atau bisa dimintai pertimbangan dalam melihat perencanaan yang matang Ibu ini? Oh, teman sejawat saya, Andi Suswati. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan Ibu Andi Suswati untuk melihat kesesuaian perencanaan yang matangnya Ibu ya, perencanaannya. Ya, oke, baik. Jadi selain itu Bu, apakah ada lagi yang dilibatkan dalam dalam perencanaannya Ibu selain Ibu Andi Suswati ini? Ada bagian kurikulum. Oh, bagian kurikulum. Oh, ya baik. Luar biasa ya Bu, Ibu telah menemukan tadi ya solusinya bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik ya, didik kemampuan awalnya yang Ibu masukkan tadi ya. Oke, baik. Kira-kira Bu, pada saat nanti observasi kapan ini dilaksanakan? Kapan Ibu rencanakan untuk dilaksanakan observasi di kelas ini? Hari Senin. Hari Senin, oke. Nah, kira-kira di jam berapa Bu? Dan siapa siswanya yang terlibat? Kelas 9A jam 3.4. Jadi kelas 9 ya Bu ya? Kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai pada saat saya observasi itu, tujuan pembelajarannya tentang apa Ibu? Yaitu menjelaskan kondisi geografis tentang benua Asia dan benua lainnya, menyangkut tentang letaknya, luasnya, iklimnya, flora dan faunanya. Begitu ya Bu ya. Oke, jadi nanti pada saat diobservasi di kelas itu Ibu akan membawakan tujuan pembelajaran, bagaimana peserta didik difasilitasi di dalam memahami kondisi geografis ya Bu ya, benua Asia dan benua lainnya, yang menyangkut letak, luas, iklim serta flora dan faunanya Ibu ya. Nah, ini yang Ibu akan bawakan ya. Oke. Baik, kira-kira Bu, yang Ibu akan fokuskan pada saat ingin diobservasi atau saya ingin lihat ya, saya untuk mengobservasi Ibu pada saat di kelas, kira-kira spesifik yang harus saya observasi ini di bagian apanya Ibu ya? Aktivitas peserta didik. Jadi Ibu nanti saya akan observasi bagaimana aktivitasnya peserta didik ya Bu ya, itu ya. Maksudnya Ibu ini aktivitas dalam apa ini? Berkelompok, yang mereka berdiskusi, bagaimana setiap kelompok mereka ini aktif semua dalam kelas. Jadi kriterianya Ibu, kira-kira kriterianya Ibu untuk tercapainya pembelajaran yang baik menurut Ibu itu seperti apa Ibu? Siswa itu bisa menjelaskan atau menuliskan letak,
luasnya, iklimnya, flora dan faunanya setiap benua yang ada, misalnya benua Asia, benua Amerika, Afrika, dan Australia. Iya. Jadi itu kriterianya Ibu ya. Jadi tercapai tujuan pembelajaran ketika seluruh peserta didik itu mampu ya menjelaskan tentang letak letak atau kondisi geografis ya. Benua Asia dan benua lainnya menyangkut letak, luas, iklim beserta flora dan faunanya seperti itu. Ibu tadi juga mengatakan bahwa ingin melihat bagaimana peserta didik itu berkolaborasi. Jadi di samping tercapainya tujuan pembelajaran juga tercapainya kolaborasinya peserta didik melalui instruksinya Ibu ya. Iya, oke. Izin Bu, saya bacakan kembali tentang aktivitas yang akan saya observasi secara spesifik di dalam kelas Ibu nantinya pada saat di kelas, yaitu yang pertama aktivitasnya berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Melalui instruksinya Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketercapaian pembelajaran itu ketika peserta didik semuanya mampu menjelaskan tentang kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, baik di letak, kemudian luasnya, iklimnya serta flora dan faunanya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, ini tidak terasa ini Bu, kita sudah berada di penghujung waktu ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu simpulkan pada kegiatan percakapan kita kali ini? Saya bisa simpulkan percakapan kali ini, saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas nantinya, bagaimana keaktifan siswa, ada yang bisa memberikan masukan. Setidaknya Ibu memberikan masukan setelah nanti Ibu mengobservasi dalam kelas apa kekurangan saya tentang mengatasi siswa di dalam kelas. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa terbantu ya, dengan kita bercakap-cakap seperti ini. Ibu berhasil menemukan sendiri solusinya seperti itu tadi ya. Jadi terima kasih banyak Ibu. Ibu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dan mempercayakan kepada saya untuk nantinya Ibu ingin diobservasi untuk dilihat bagaimana performanya Ibu dalam memfasilitasi peserta didik. Dalam hal ini bagaimana memberdayakan peserta didik dalam berkolaborasi dengan tujuan bahwa Ibu hendak memberdayakan peserta didik bagaimana memahami kondisi geografis benua Asia dan lainnya, dilihat dari kondisi letak, luas, kemudian iklim beserta flora dan faunanya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu, silahkan ke kelas untuk nantinya hari Senin ya. Hari Selasa maksudnya Ibu. Ya, hari Selasa. Oke, mungkin Ibu salah nyebut tadi ya. Oke, baik. Jadi hari Selasa. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini Bu. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan sehat dan kita berjumpa lagi besok untuk melakukan observasi di kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kita belajar sekolah pimpin doa. Akan reunian pimpin doa. Perhatian. Iya. Teman-teman, kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Bu cantik. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Nah, sebelum ke sini nih sepertinya ada ini Ibu ya. Di situ saya sempat singgah dulu di perwalian saya. Oh, jadi Ibu dari perwaliannya untuk mau ngobrol. Iya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bu. Memang Ibu memang sangat perhatian ya. Iya. Oke, apakah Ibu sudah siap melakukan percakapan pasca observasi yang kita telah lakukan di kelasnya Ibu tadi? Ya sudah siap Bu. Alhamdulillah sudah siap. Ibu masih semangat? Masih. Alhamdulillah semangat ya Bu ya. Dari kelihatannya saja Ibu sudah semangat sekali untuk menceritakan mengenai hal yang tadi Ibu lakukan di kelas. Nah, oke, baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, silakan Oke. Bu. Dari proses pelaksanaan pembelajaran Ibu tadi yang dilakukan di kelas, kalau Ibu menilai itu seperti apa Ibu? Tolong diceritakan kalau boleh. Kalau menurut saya Bu cukup baik. Cukup baik. Kenapa Ibu merasa demikian? Nah, saya merasa masih ada saya merasa belum maksimal. Ibu merasa belum maksimal. Kenapa Ibu merasakan seperti itu? Karena masih ada 2 orang siswa yang berdiri meninggalkan tempatnya ke kelompok yang lain untuk bertanya, dan mungkin dia yang mempercayai teman sekelompoknya. Oh, jadi itu. Ibu merasa belum maksimal karena maksudnya Ibu masih punya siswa tadi 2 orang berdiri. Iya. Oh, seperti itu ya. Oke. Baik Ibu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Ya, silahkan Bu. Ya. Kalau menurut pengamatan saya tadi Bu, itu Ibu sudah sesuai dengan standar yang disepakati sebelumnya. Malahan saya merasa bahwa Ibu itu sudah berada di atas standar yang kita rujuk sebelumnya pada saat praobservasi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur karena Ibu telah mengobservasi saya dan ruangan, melihat situasi siswa yang terjadi dalam kelas. Itu saya sangat bersyukur Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa bersyukur karena Ibu saya bantu tadi untuk melihat situasinya di dalam kelas ya. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu kan tadi mengatakan belum maksimal ya. Jadi yang Ibu masukkan tadi belum maksimal itu seharusnya kan peserta didik ini tidak ada yang berdiri tadi ya. Ibu tadi mengatakan ada yang berdiri. Jadi ini juga perlu dimaksimalkan ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu sangat perlu dimaksimalkan. Kemudian dari hasil pengamatan saya juga, saya lihat tadi kemungkinan Ibu lupa ini karena mungkin Ibu bersemangat sekali tadi ya. Iya. Ibu lupa tadi itu menginstruksi peserta didik untuk bertanya pada saat anak-anak peserta didik itu yang mempresentasikan kelompoknya itu Memberikan tanggapan memberikan tanggapan itu ya. Iya. Ibu lupa ya tadi Iya. menginstruksikan untuk memberikan tanggapan. Bagaimana menurut Ibu ini? Apakah pengamatan saya ini sesuai dengan perasaan Ibu atau bagaimana? Sudah memenuhi standar Bu. Oh begitu ya, artinya Ibu lupa tadi dan menyadari ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira Ibu untuk memperbaiki area ini, kira-kira apa usaha Ibu selanjutnya untuk memperbaiki area yang Ibu tadi rasakan bahwa ini yang perlu dimaksimalkan? Ya baik Bu, saya akan memperhatikan kebutuhan peserta didik, menyangkut tentang profil belajar peserta didik. Dari segi belajarnya peserta didik
seperti audio, tori, visual dan kinestetik. Oh, jadi nanti Ibu nantinya selanjutnya akan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dari profil belajar murid ini ya Bu ya, dari segi gaya belajar. Nah, Ibu tadi mengatakan auditori, visual dan kinestetiknya. Sangat luar biasa Ibu akan mengidentifikasi nantinya ya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bu, siapa nantinya yang membantu Ibu ini untuk mengembangkan area yang kurang tadi ini yang seperti Ibu jelaskan tadi? Siapa yang Rekan sejawat. rekan sejawatnya ya, akan berkolaborasi kembali lagi ya dengan rekan sejawat. Luar biasa memang Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan ini dan siapa sasaran berikutnya begitu? Mungkin minggu depan Bu. Minggu depan. Kelas yang sama 9A. Oh, dengan kelas yang sama dengan kelas 9A ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana saya harus mencatat dalam form supervisi akademik ini Bu? Saya akan mencatatnya dalam buku agenda. Agenda yang menjadi area pengembangan selanjutnya Bu, supaya saya tidak akan lupa akan meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Jadi Ibu akan mencatat dalam sebuah agenda ya. Supaya Ibu nantinya tidak lupa bahwa ternyata area yang harus saya kembangkan itu di sini ya Ibu. Nah, Ibu tadi kan mengatakan bahwa akan mengembangkannya nanti memetakan lagi kebutuhan peserta didik menyangkut gaya belajarnya seperti itu. Iya, baik Bu. Tidak terasa nih Bu, ini percakapan kita ini sudah berada di penghujung waktu ini. Ternyata kita sudah masuk pada tahap yang terakhir ini, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Menurut Ibu dari percakapan pasca observasi ini apa yang Ibu peroleh? Yang saya bisa peroleh percakapan ini, saya merasa terbantu Bu. Melibatkan area yang kurang pada diri saya dalam proses pembelajaran, sehingga saya akan berfokus dan meningkatkan performa dalam melaksanakan pembelajaran lagi selanjutnya. Oh begitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, luar biasa Ibu hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktunya ya untuk berdiskusi pasca observasi ya. Oke, baik Ibu. Jadi yang menjadi komitmen berikutnya atau insight pada pengembangan diri Ibu berikutnya, kira-kira seperti apa Ibu? Seperti saya tadi, saya merasa terbantu Bu. Mungkin dengan ini saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya agar apa menjadi kekurangan saya, teman sejawat juga, karena kita bisa saling melengkapi. Begitu, luar biasa Bu, terima kasih banyak ya, sampai jumpa pada diskusi selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan Ibu untuk sama-sama Bu. Ini karena saya juga kita sama-sama belajar Ibu. Jadi dengan adanya percakapan seperti ini, itu saya juga menjadi refleksi untuk diri saya untuk lebih mengembangkan diri lagi pada tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Thank you.